Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita dari mereka. Malam ini, aku akan membawa kalian ke sebuah rumah yang terlihat biasa, tapi menyimpan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sebuah rumah di ujung jalan, rumah tusuk sate yang ternyata bukan sekadar tempat tinggal, melainkan sebuah pintu. Inilah teror rumah tusuk sate. Namaku Arman. Ayahku mendapat tugas baru di kota ini. Dan seperti biasa, kami sekeluarga ikut pindah. Tidak ada yang aneh sebenarnya. Kami sudah beberapa kali pindah rumah, dan semuanya selalu berjalan normal. Kami bukan keluarga yang percaya hal-hal mistis. Bahkan, bisa dibilang sebaliknya. Kami justru hobi menonton film horor. Setiap akhir pekan, kami biasa duduk bersama di ruang keluarga, mematikan lampu, dan menonton film paling menyeramkan yang bisa kami temukan. Mamaku sering menjerit, aku tertawa, dan ayah hanya tersenyum santai. Karena itu, ketika pertama kali melihat rumah ini, tak ada satupun dari kami yang merasa takut. Rumah 2 lantai, cukup besar, dengan halaman yang agak luas di depan. Tapi ada satu hal yang sempat disebutkan oleh tetangga saat kami baru datang. Rumahnya tusuk sate ya, Pak? Ayah hanya mengangguk santai. Ah, cuma mitos, jawabnya. Aku pun setuju. Hal-hal seperti itu cuma cerita orang zaman dulu. Kami pun mulai beres-beres barang di sore hari, hingga malam tiba. Langit sudah gelap ketika kami masih semamak di dalam rumah. Kardus-kardus berserakan di mana-mana, dan suasana rumah masih terasa kosong. Hingga tiba-tiba, brak! Suara keras mengagetkan kami semua. Pintu depan rumah kami digedor dengan sangat keras. Aku dan ayah langsung saling pandang. "Itu siapa?" tanya mama dengan suara sedikit panik. Ayah langsung berjalan ke arah pintu. "Paling anak-anak iseng," katanya santai. Brak, brak! Gedorannya semakin keras, seolah-olah seseorang benar-benar ingin masuk. Aku ikut mendekat, berdiri di belakang ayah. Ayah membuka pintu dengan cepat, dan tidak ada siapa-siapa. Hanya halaman kosong yang diterangi lampu teras. Angin malam berhembus pelan. Aku merinding sedikit, tapi langsung menepis perasaan itu. "Udah, paling orang lari," kataku. Ayah mengangguk. "Iseng," gumamnya. Kami pun menutup pintu dan kembali beres-beres. Tapi entah kenapa, sejak saat itu, suasana rumah terasa berubah. Lebih dingin, lebih sunyi. Malam semakin larut. Kami akhirnya selesai beres-beres sekitar pukul 11 malam. Tubuh sudah lelah, dan kami memutuskan untuk tidur. Aku masuk ke kamar di lantai bawah, sementara ayah dan mama di kamar utama di lantai 2. Lampu dimatikan. Sunyi. Hanya suara kipas angin yang berputar. Aku hampir terlelap ketika tiba-tiba, biur. Aku membuka mata. Suara air seperti suara orang mandi. Aku mengerutkan kening. Ah, paling ayah, gumamku pelan. Mungkin ayah kepanasan setelah seharian beres-beres. Aku mencoba tidur lagi, tapi suara itu terus terdengar. Biur, biur. Seperti air disiramkan berulang-ulang. Aneh, jam sudah hampir tengah malam. Kenapa mandi lama sekali? Aku bangkit dari tempat tidur, sedikit penasaran. Keluar kamar, rumah gelap. Aku menoleh ke arah tangga. Lampu lantai 2 mati.
Aku diam. Kalau ayah mandi, seharusnya lampu kamar mandi menyala. Tapi ini gelap. Semuanya gelap. Aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Suara air itu masih terdengar. Tapi dari mana? Aku menoleh pelan ke arah dapur. Dan saat itulah aku menyadari. Suara itu berasal dari kamar mandi belakang. Di lantai bawah. Aku menelan ludah. Perlahan, aku berjalan ke arah sana. Setiap langkah terasa berat. Suara air semakin jelas. Biur, biur. Aku berdiri di depan pintu kamar mandi. Tertutup. Lampu di dalam mati. Tapi suara air jelas terdengar dari dalam. Aku mengulurkan tangan. Pelan, sangat pelan. Dan membuka pintu. Krek. Pintu terbuka. Dan tidak ada siapa-siapa. Keran tertutup. Lantai kering. Sunyi. Suara air itu hilang begitu saja. Aku membeku di tempat. Jantungku berdegup kencang. Cuma halusinasi. Bisikku pada diri sendiri. Aku langsung menutup pintu dan berjalan cepat kembali ke kamar. Malam itu, aku tidak bisa tidur dengan tenang. Hari-hari berikutnya, gangguan itu mulai muncul lagi. Awalnya kecil, seperti suara langkah di lantai atas saat semua orang sedang di bawah. Atau suara kursi bergeser di ruang makan. Kami masih mencoba berpikir logis. Rumah baru, mungkin masih adaptasi, kata Mama. Ayah juga masih santai. Biasa itu. Aku ingin percaya. Benar-benar ingin. Sampai malam itu datang. Malam yang mengubah segalanya. Aku sedang tidur. Tubuhku sangat lelah. Hingga tiba-tiba, Man. Man. Suara pelan memanggilku. Aku membuka mata perlahan. Di depanku berdiri Mama. Man, temenin Mama bentar ya, katanya. Suaranya pelan. Aku masih setengah sadar. Mau kemana, Ma? Tanyaku. Jemur pakaian di atas. Mama takut sendiri. Aku mengangguk malas. Ya udah. Aku bangkit dari tempat tidur, mengikuti Mama keluar kamar. Rumah gelap. Hanya sedikit cahaya dari luar masuk melalui jendela. Kami berjalan menuju tangga. Dan saat itulah, aku merasakan sesuatu yang aneh. Mama menggenggam tanganku. Dingin. Sangat dingin. Bukan dingin biasa. Dingin seperti es. Aku berhenti berjalan, menatap tangannya. Kulitnya pucat. Tidak seperti biasanya. Perlahan aku mengangkat kepala, menatap wajah Mama, dan aku membeku. Wajah itu bukan wajah Mamaku. Matanya kosong, kulit wajahnya robek-robek, seperti hancur. Bibirnya tersenyum, lebar, tidak wajar. Temenin Mama, ya. Suaranya berubah, serak, dalam, bukan suara Mama. Aku langsung menarik tanganku sekuat tenaga. Ah! Aku berteriak dan berlari sekencang mungkin. Naik ke lantai 2, masuk ke kamar orang tuaku. Brak! Aku membuka pintu dengan kasar. Mama yang asli terbangun dengan kaget. Ada apa, Man? Aku gemetar, menunjuk ke arah luar. Ada di bawah. Ayah langsung bangun. Apa maksud kamu? Aku tidak bisa bicara. Air mataku mulai jatuh. Tubuhku menggigil. Dan dari luar kamar, terdengar suara. Tangisan. Tangisan wanita. Pelan. Sedih. Menusuk hati. Malam itu, kami tidak tidur. Dan sejak saat itu,
Kami tahu ada sesuatu di rumah ini, sesuatu yang tidak seharusnya ada. Malam itu, tidak ada satu pun dari kami yang bisa tidur. Aku masih gemetar di sudut kamar orang tuaku. Mama memelukku erat, sementara ayah duduk di tepi tempat tidur, wajahnya tegap. Tangisan itu masih terdengar, pelan, seperti datang dari jauh, tapi juga terasa sangat dekat. "Dengar, Pak," bisik Mama. Ayah tidak menjawab. Ia berdiri perlahan, lalu mengambil senter dari laci. "Ayah cek," katanya singkat. "Jangan!" Mama langsung menahan tangan ayah. "Pak, jangan sekarang." Tangisan itu tiba-tiba berubah. Dari yang tadinya pelan, menjadi sedikit lebih keras. Seperti seseorang yang benar-benar sedang meratapi sesuatu. Aku menutup telinga. "Kenapa sih?" Suaraku bergetar. Ayah menarik napas panjang. "Semua tetap di sini. Jangan keluar kamar," katanya tegas. Lalu ia berjalan menuju pintu. Krek, pintu dibuka perlahan. Gelap. Ayah menyorotkan senter ke lorong. Kosong. Tapi tangisan itu masih ada. Sekarang terdengar lebih jelas. Dari arah tangga. Ayah melangkah keluar. 1 langkah, 2 langkah. Kami hanya bisa menunggu di dalam kamar. Waktu terasa sangat lama. Hingga tiba-tiba, pintu kamar ditutup dengan keras. Ayah masuk kembali dengan cepat. Wajahnya pucat. "Masuk semua, kunci pintu," katanya cepat. "Kenapa, Pak?" tanya Mama panik. Ayah tidak langsung menjawab. Ia mengunci pintu, lalu dengan suara pelan. Tadi, di bawah tangga, ia berhenti, seperti ragu untuk melanjutkan. "Ada apa?" desak Mama. Ayah menatap kami. "Ada bayangan duduk di sana." Aku merinding. "Bayangan?" Ayah mengangguk. "Kayak orang lagi nangis." Tapi waktu di senter, ayah menelan ludah. Gak ada siapa-siapa. Tangisan itu tiba-tiba berhenti. Seketika, sunyi. Terlalu sunyi. Pagi harinya, kami semua terlihat berbeda. Tidak ada yang membicarakan kejadian semalam secara langsung. Tapi semuanya jelas masih terbayang. Mama terlihat lebih diam. Ayah mencoba bersikap normal. Tapi aku tahu, ia juga terganggu. Sementara aku masih tidak bisa melupakan wajah Mama semalam. Wajah itu masih jelas di pikiranku. Saat sarapan, Mama akhirnya membuka suara. "Pak, rumah ini kenapa ya?" Ayah menghela napas. "Mungkin kita kecapean." Aku langsung menggeleng. "Bukan ya, itu bukan capek." Ayah menatapku. Aku ragu sejenak. Tadi malam, yang manggil aku, itu bukan Mama. Mama langsung memegang tanganku. "Udah, jangan diingat lagi." Tapi aku lanjut. Wajahnya hancur. Mama menutup mulutnya. Ayah terdiam. Suasana jadi sangat berat. Hingga akhirnya ayah berdiri. "Kita cari tahu," katanya. Siang itu, ayah mulai bertanya ke tetangga sekitar. Aku ikut. Kami mendatangi rumah di sebelah. Seorang wanita tua membuka pintu. "Permisi, Bu," kata ayah sopan. "Oh, yang baru pindah ya?" jawabnya. Ayah mengangguk. "Bu, mau tanya sedikit soal rumah kami." Wanita itu langsung diam. Ekspresinya berubah. "Kenapa?" tanyanya pelan. Ayah ragu sejenak. "Beberapa hari ini, kami ngerasa ada yang aneh." Wanita itu menatap kami lama, seolah mempertimbangkan sesuatu. Lalu,
Ia membuka pintu lebih lebar. Masuk dulu. Kami duduk di ruang tamunya. Sunyi. Hanya suara kipas angin tua yang berderit. Wanita tua itu akhirnya bicara. Bapak tahu, rumah itu posisi apa? Ayah mengangguk. Tadi dibilang tusuk sate. Mama itu tersenyum tipis. Tahu artinya? Ayah menggeleng. Aku memperhatikan dengan serius. Rumah tusuk sate itu rumah yang berada di ujung jalan lurus. Jalan seperti menusuk langsung ke rumah itu. Aku mulai merasa tidak nyaman. Katanya tempat seperti itu jalur energi. Energi apa, Bu? Tanyaku pelan. Wanita tua itu menatapku. Yang tidak terlihat. Aku menelan ludah. Dulu, lanjutnya, rumah itu pernah ditempati keluarga lain. Ayah langsung fokus. Terus, wanita tua itu menghela napas panjang. Anaknya perempuan. Aku merasakan sesuatu di dadaku. Dia sering nangis. Tangisan. Aku langsung teringat suara semalam. Kenapa nangis, Bu? Tanyaku. Wanita tua itu menunduk. Katanya sering lihat orang di dalam rumah itu. Aku merinding. Terus, suatu malam, wanita tua itu berhenti. Wajahnya terlihat berat. Apa yang terjadi, Bu? Tanya ayah. Wanita tua itu menatap kami. Anak itu ditemukan di kamar mandi. Jantungku berdegup kencang. Sudah tidak bernyawa. Wanita tua itu menutup mulutnya. Katanya, bunuh diri. Sunyi. Tidak ada yang bicara. Sejak itu, keluarga itu pindah. Aku mulai merasa mual. Dan rumah itu kosong, cukup lama. Aku langsung teringat suara air di kamar mandi. Biur, biur. Bu, suaraku gemetar. Anak itu meninggalnya di kamar mandi bawah. Wanita tua itu langsung menatapku tajam. Iya, tubuhku langsung dingin. Sepulang dari rumah tetangga, suasana di rumah kami berubah total. Sekarang, kami tahu. Ini bukan sekedar gangguan biasa. Ini ada hubungannya dengan sesuatu yang pernah terjadi di rumah ini. Malam pun datang lagi. Dan jujur saja, aku takut. Sangat takut. Kami memutuskan untuk tidur di satu kamar. Ayah, mama, dan aku. Lampu tetap menyala. Tidak ada yang benar-benar tidur. Hanya memejamkan mata sambil waspada. Jam menunjukkan pukul 01.17. Dan saat itulah terdengar suara. Biur. Aku langsung membuka mata. Mama menggenggam tanganku. Dengar, bisiknya. Biur, biur. Suara itu lagi. Dari kamar mandi bawah. Ayah berdiri perlahan. Jangan, Pak, kata Mama. Tapi ayah tetap berjalan. Aku ikut bangun. Kami bertiga keluar kamar, turun tangga bersama-sama. Langkah kami pelan, sangat pelan. Suara air semakin jelas. Biur, biur. Kami sampai di depan kamar mandi. Pintu sedikit terbuka. Lampu mati. Tapi dari dalam, terasa ada sesuatu. Ayah mendorong pintu perlahan. Krek, dan saat pintu terbuka, kami semua membeku. Di dalam, ada seorang wanita membelakangi kami. Rambutnya panjang, basah, air menetes dari tubuhnya. Biur. Ia seperti sedang menyiram dirinya sendiri. Tangannya bergerak pelan, mengambil air dan menyiram kepalanya. Aku tidak bisa bergerak.
Mama mulai menangis pelan. Ayah mencoba bicara. Siapa di situ?" Wanita itu berhenti. Pelan. Sangat pelan. Kepalanya mulai menoleh. Dan saat wajahnya terlihat, aku langsung berteriak. Wajah itu hancur. Persis seperti yang kulihat semalam. Matanya kosong. Kulitnya seperti terkelupas. Dan ia tersenyum. "Kenapa baru datang?" Suaranya lirih. Air masih menetes dari tubuhnya. "Aku sendirian di sini." Lampu tiba-tiba mati total. Gelap. Pekat. Dan di dalam kegelapan itu, terdengar suara langkah. Mendekat. Gelap. Benar-benar gelap. Setelah lampu mati, kami bertiga hanya bisa berdiri, tidak bergerak. Aku bisa mendengar napas Mama yang mulai tidak teratur. Ayah mencoba tetap tenang. "Jangan panik, jangan lari," bisiknya pelan. Tapi suara itu, suara langkah, masih terdengar. Tap, 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 mendekat dari dalam kamar mandi. Aku merasakan sesuatu di belakangku, seperti ada yang berdiri sangat dekat. Sangat dekat. Napas dingin menyentuh tengkukku. Aku langsung menjerit. "Ya!" Ayah langsung menarikku. "Lari ke atas!" Kami bertiga berlari menaiki tangga secepat mungkin. Suara langkah itu ikut. Bukan dari bawah lagi, tapi dari belakang kami. Seperti ada yang mengejar. Aku tidak berani menoleh. Tidak berani sama sekali. Kami masuk ke kamar. Brak! Pintu ditutup. Dikunci. Ayah langsung mendorong lemari ke depan pintu. Mama menangis. Aku gemetar hebat. Dan di luar, suara itu berhenti. Sunyi. Terlalu sunyi. Malam itu, tidak ada yang tidur. Kami hanya duduk, menunggu pagi datang. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Dan sejak malam itu, sesuatu berubah. Bukan hanya di rumah itu, tapi di dalam diriku. Aku mulai mengalami mimpi yang sama setiap malam. Aku berdiri di depan rumah kami, sendirian. Langit gelap, jalan lurus panjang di depan rumah. Kosong. Lalu, di ujung jalan itu, ada seseorang. Seorang wanita. Berdiri diam. Rambutnya panjang. Wajahnya tidak terlihat. Aku ingin lari, tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Wanita itu mulai berjalan. Pelan. Langkah demi langkah. Mendekat. Semakin dekat, semakin jelas. Dan saat jaraknya tinggal beberapa meter, ia berhenti. Kepalanya miring. Lalu, dengan suara lirih, "Kenapa kamu masuk?" Aku ingin berteriak, tapi tidak bisa. Dan tiba-tiba, aku terbangun. Setiap malam, dengan keringat dingin, tidak hanya mimpi, aku mulai merasakan sesuatu saat sadar. Kadang saat aku sendirian di kamar, aku merasa seperti ada yang duduk di sebelahku. Kasur sedikit turun, pelan, seperti ada beban. Aku tidak berani menoleh, tidak pernah. Mama juga berubah. Ia mulai sering melamun, kadang berbicara sendiri, pelan, seperti berbisik dengan seseorang. Suatu sore, aku melihatnya duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu. "Ma," panggilku. Tidak ada respon. Aku mendekat. "Ma?" Ia perlahan menoleh. Matanya kosong, seperti tidak mengenaliku.
Dia masih di luar. Aku merinding. "Siapa, Ma?" Mama tersenyum tipis. "Yang di ujung jalan." Jantungku seperti berhenti. Ayah mulai tidak tahan. "Kita harus pindah," katanya suatu malam. Aku langsung mengangguk. Mama hanya diam. "Kita cari rumah lain secepatnya," lanjut ayah. Tapi seperti ada yang tidak mengizinkan. Malam itu aku terbangun lagi. Tapi kali ini bukan karena mimpi. Ada suara dari dalam kamar. Suara Mama. Tapi aneh, seperti sedang menangis. Aku membuka mata perlahan. Lampu kamar mati. Hanya ada cahaya samar dari luar. Aku melihat ke arah tempat tidur Mama dan Ayah. Ayah tertidur. Tapi Mama tidak ada di tempatnya. Suara tangisan itu berasal dari sudut kamar. Aku menoleh. Dan saat itulah aku melihatnya. Mama duduk di lantai, membelakangiku. Rambutnya menutupi wajah. Tubuhnya bergetar, seperti sedang menangis. "Ma?" panggilku pelan. Ia tidak menjawab. Tangisannya semakin keras. Aku turun dari tempat tidur, mendekat perlahan. "Ma, kenapa?" Tangisannya berhenti. Pelan, sangat pelan. Ia berdiri, masih membelakangi. Lalu, dengan gerakan patah-patah, ia memutar kepalanya. Bukan tubuhnya, hanya kepalanya. Hingga wajahnya menghadap ke arahku. Aku membeku. Itu bukan Mama. Wajahnya hancur. Matanya kosong. Mulutnya tersenyum lebar. Sama. Persis sama. Dia udah masuk. Suaranya berat, serak. Aku tidak bisa bergerak. Tubuhku kaku. Sekarang giliran kamu. Ia melangkah mendekat. Pelan. Tangannya terulur ke arahku. Dingin. Aku mencoba berteriak, tapi suaraku tidak keluar. Tangannya hampir menyentuh wajahku. "Arman!" Aku terbangun. Aku kembali di tempat tidur. Ayah mengguncang tubuhku. "Kamu kenapa?" Aku terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhku. Mama ada di samping ayah. Normal, seperti biasa. Mama, tadi..." Suaraku gemetar. Mama memegang wajahku. "Kamu mimpi, Nak." Aku menatapnya lama. Takut. Sangat takut. Keesokan harinya, ayah benar-benar mulai mencari rumah baru. Tapi aneh, setiap kali hampir dapat, selalu gagal. Entah pemiliknya tiba-tiba membatalkan atau ada masalah lain. Seperti kami ditahan di sini. Dan teror itu belum selesai. Malam berikutnya, sekitar pukul 2 pagi, kami semua terbangun oleh satu suara. Tok, tok, tok. Ketukan dari pintu depan. Perlahan. Teratur. Ayah melihat jam. "Siapa jam segini?" gumamnya. Tok, tok, tok. Aku merasa sesuatu yang sangat tidak enak. Mama langsung memegang tangan ayah. "Jangan dibuka." Tapi suara itu berubah. Menjadi lebih cepat. Tok, 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 tok. Seperti tidak sabar. Seperti marah. Ayah berdiri. Ayah lihat. Kami mengikuti dari belakang. Turun ke bawah. Lampu dinyalakan. Rumah terang. Tapi suasana tetap mencekam. Kami berdiri di depan pintu. Ketukan berhenti. Sunyi. Ayah mengintip dari lubang pintu. Lalu tubuhnya kaku. "Siapa, Pak?"
Tanya Mama pelan. Ayah tidak menjawab. Perlahan, ia mundur. Wajahnya pucat. Ada orang. Jantungku berdegup kencang. Siapa? Ayah menelan ludah. Dia berdiri di tengah jalan. Aku langsung teringat mimpiku. Ujung jalan. Wanita itu. Ayah lihat wajahnya? Tanyaku. Ayah menggeleng pelan. Dia nunduk. Tok. Ketukan terdengar lagi. Kali ini dari belakang pintu. Sangat dekat. Seolah-olah ia sekarang berdiri tepat di depan kami. Lalu terdengar suara. Pelan. Serak. Dari balik pintu. Buka. Mama langsung menangis. Aku mundur. Dan suara itu kembali berkata, aku mau masuk. Suara itu masih terdengar dari balik pintu. Pelan. Serak. Tapi jelas. Aku mundur beberapa langkah. Mama sudah menangis sambil memeluk lenganku erat. Ayah, jangan dibuka, bisiknya gemetar. Ayah berdiri diam di depan pintu. Tangannya sedikit bergetar. Tok, ketukan itu terdengar lagi. Lebih pelan, tapi terasa lebih dekat. Seperti tepat di depan wajah kami. Ayah, suaraku hampir tidak keluar. Ayah menarik napas panjang, lalu dengan suara tegas. Siapa kamu? Sunyi. Beberapa detik yang terasa sangat lama. Lalu, dari balik pintu, terdengar suara tawa kecil. Pelan, menyeramkan. Dan setelah itu, berak. Pintu bergetar keras, seolah-olah seseorang menghantamnya dari luar. Mama menjerit. Aku langsung berlari menjauh. Berak, berak. Hantaman itu semakin kuat, seperti ada sesuatu yang memaksa masuk. Ayah! Aku berteriak. Ayah langsung menarik kami. Naik ke atas, cepat. Kami berlari menaiki tangga. Suara hantaman itu masih terdengar. Keras, marah. Seolah-olah kesal karena tidak bisa masuk. Kami masuk kamar, mengunci pintu. Lampu dinyalakan. Tapi suasana tidak berubah. Tetap mencekam. Tetap terasa dia ada. Malam itu tidak ada yang tidur. Tapi yang lebih buruk terjadi menjelang subuh. Sekitar pukul 4 pagi, suara hantaman itu berhenti. Tiba-tiba, sunyi. Ayah mencoba mengintip dari jendela kamar. Jalan di depan rumah, kosong. Tidak ada siapa-siapa. Udah pergi, katanya pelan. Aku ingin percaya, benar-benar ingin. Tapi, aku merasakan sesuatu yang lain. Sesuatu yang belum selesai. Hari itu, kami memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ayah kembali ke rumah tetangga wanita tua kemarin. Kali ini, lebih serius. Bu, tolong jujur. Sebenarnya ada apa dengan rumah itu? Tanya ayah. Wanita tua itu terdiam lama. Wajahnya terlihat berat. Bapak yakin mau tahu? Ayah mengangguk. Aku dan mama juga menunggu. Dan akhirnya, ia bicara. Anak perempuan itu bukan bunuh diri. Aku langsung merasakan dingin menjalar di tubuhku. Lalu, tanya ayah. Wanita tua itu menatap kami satu persatu. Dia ditemukan dengan kondisi aneh. Seperti apa, Bu? Suaraku pelan. Tubuhnya basah, seperti habis mandi. Tapi, wajahnya... Ia berhenti. Aku menelan ludah. Wajahnya rusak. Aku langsung teringat. Wajah itu
yang kulihat, yang di kamar mandi, yang di mimpi, yang menyerupai mama. Dan sebelum meninggal, lanjutnya, dia sering bilang, wanita tua itu menatap ke arah jendela, seolah melihat sesuatu yang jauh. Ada seseorang di ujung jalan. Aku langsung gemetar. Orang itu selalu berdiri di sana, sunyi, dan setiap malam semakin dekat. Aku menutup mata. Mimpiku semua sama, persis sama. Kematiannya bukan bunuh diri, kata ayah pelan. Lalu apa? Wanita tua itu menjawab dengan suara lirih. Dia seperti dipanggil. Dipanggil? Tanya mama. Keluar rumah. Jantungku berdegup kencang. Dan saat ditemukan, posisinya wanita tua itu berhenti lagi. Di kamar mandi. Sunyi. Tapi pintu depan rumahnya terbuka. Aku langsung merinding hebat. Seolah semuanya mulai tersambung. Sejak itu, lanjutnya, orang-orang bilang, ia menatap kami tajam. Rumah itu bukan cuma dilewati, tapi jadi pintu. Aku langsung menatap ayah. Pintu apa, Bu? Tanya ayah. Wanita tua itu berbisik. Untuk sesuatu dari jalan itu masuk. Sepulang dari sana, kami tidak banyak bicara. Semuanya terasa jelas sekarang. Rumah ini bukan sekedar tempat tinggal. Ini seperti titik pertemuan antara yang hidup dan yang tidak. Malam itu, kami bersiap. Ayah menyalakan semua lampu. Semua pintu dikunci. Kami tidak akan membuka pintu, apapun yang terjadi. Jam menunjukkan pukul 1.58, dan tepat pukul 2.00, suara itu datang lagi. Tok, tok, tok. Ketukan, pelan, teratur. Aku langsung gemetar. Mama memejamkan mata. Ayah menggenggam sapu kayu. Tok, tok. Lalu suara itu berubah menjadi suara langkah dari luar, menjauh dari pintu, menuju tengah jalan. Aku tidak tahan. Perlahan aku mengintip dari jendela, dan aku melihatnya. Di tengah jalan, seorang wanita berdiri diam. Rambut panjang menutupi wajahnya, persis seperti di mimpiku. Aku tidak bisa bergerak. Ia perlahan mengangkat kepalanya. Dan meski jauh, aku tahu ia sedang melihat ke arahku. Lalu, ia mengangkat tangannya, melambai, mengajak. Man, terdengar suara pelan. Aku membeku. Itu suaranya mamaku. Man, kesini. Aku mulai berjalan, pelan, seperti ditarik. Arman, suara ayah terdengar jauh. Aku tidak bisa berhenti. Langkahku terus maju, menuju pintu. Tanganku menyentuh gagang, dan saat aku hampir membukanya, brak! Ayah menarikku keras. Sadarlah, Man. Aku tersentak, seperti baru bangun. Aku melihat ke arah luar lagi. Wanita itu masih di sana. Tapi sekarang, wajahnya terlihat hancur, rusak, dan ia tersenyum lebar. Lalu, perlahan, ia menunjuk ke arah rumah kami. Bukan ke aku, tapi ke dalam rumah. Aku mengikuti arah jarinya, dan saat itulah aku menyadari sesuatu. Di kaca jendela ada pantulan. Seseorang berdiri di belakang kami.
Aku membeku. Pantulan di kaca jendela itu jelas, sangat jelas. Ada seseorang berdiri tepat di belakang kami. Rambut panjang, basah, menutupi wajahnya. Perlahan, aku menoleh. Dan saat aku melihat langsung ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Kosong. Aku langsung kembali melihat ke kaca. Dan dia masih di sana. Tersenyum. Wajahnya hancur. Air menetes dari tubuhnya. Biur. Biur. Suara itu terdengar lagi. Dari dalam rumah. Mama langsung menjerit. Ayah menarik kami menjauh dari jendela. Masuk kamar, sekarang! Kami berlari. Jantungku seperti mau lepas. Tapi sebelum kami sampai tangga, brak! Suara keras dari arah kamar mandi bawah. Pintu kamar mandi itu terbuka sendiri. Perlahan. Gelap di dalamnya. Tapi ada sesuatu. Aku bisa melihat bayangan. Berdiri, diam, menunggu. Dan dari dalam terdengar suara tangisan. Tangisan wanita itu lebih keras dari sebelumnya. Lebih menyakitkan. Aku gak mau sendiri. Aku menutup telinga. Pergi, bisikku. Pergi, pergi. Tapi suara itu justru semakin dekat. Langkah kaki dari kamar mandi. Keluar, masuk ke ruang tengah. Tap, tap, tap. Ayah berdiri di depan kami, melindungi. Jangan lihat, katanya tegas. Tapi aku tetap melihat. Dan aku menyesal. Sosok itu keluar dari kamar mandi. Perlahan. Tubuhnya basah. Rambut panjang menutupi wajahnya. Tangannya menggantung. Kulitnya rusak. Seperti terkelupas. Dan saat ia berjalan, air menetes di lantai. Meninggalkan jejak. Ia berhenti. Beberapa meter dari kami. Lalu mengangkat kepalanya. Wajah itu lebih jelas dari sebelumnya. Lebih hancur, lebih mengerikan. Matanya hitam kosong. Mulutnya terbuka lebar. Seolah tersenyum. Dan menangis bersamaan. Aku dingin. Suaranya lirih. Menusuk. Mama langsung pingsan. Ayah! Aku panik. Ayah tetap berdiri, meski tubuhnya gemetar. Kamu mau apa? Tanya ayah. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya menatap kami. Lalu, perlahan, mengangkat tangannya, menuju ke arah pintu depan. Aku gak bisa keluar. Aku menahan napas. Dia nahan aku. Jantungku berhenti sejenak. Siapa? Tanya ayah. Sosok itu diam. Lalu, dengan gerakan patah-patah, ia memutar kepalanya, menghadap ke arah pintu. Dan saat itulah, tok, tok, tok. Ketukan itu kembali. Lebih pelan, lebih dalam. Dan kali ini, kami tahu, itu bukan dia. Itu sesuatu yang lain. Ayah seperti mulai mengerti. Dia bukan yang jahat, bisiknya. Aku menatap ayah. Maksudnya, ayah menatap sosok di depan kami. Kamu terjebak di sini? Sosok itu mengangguk pelan. Air mata, atau mungkin air, terus menetes dari wajahnya. Dia dari jalan.
Aku langsung gemetar. Wanita di ujung jalan yang selalu mendekat, yang memanggil. Dia mau masuk. Lanjut sosok itu. Ketukan di pintu semakin cepat. Tok, 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 tok. Buka. Suara itu kembali. Serak, dalam. Lebih mengerikan dari sebelumnya. Aku di luar. Rumah terasa bergetar. Seperti ada tekanan besar dari luar. Sosok di depan kami mundur. Ketakutan. Ia datang lagi. Ayah langsung mengambil keputusan. Kita harus keluar dari rumah ini. Sekarang. Tapi pintu, kataku. Ayah menggeleng. Bukan lewat depan. Ia menunjuk ke arah belakang. Pintu dapur. Kami menggendong Mama. Berlari ke arah dapur. Suara ketukan di depan semakin keras. Brak. Brak. Seperti pintu akan jebol kapan saja. Kami sampai di pintu belakang. Ayah membuka kunci. Tangannya gemetar. Cepat. Aku menoleh sekali lagi. Sosok wanita itu masih berdiri di ruang tengah, menatap kami dengan wajah penuh kesedihan. Maafin aku, bisiknya. Dan saat itu, brak, pintu depan jebol. Suara itu masuk. Aku tidak melihatnya. Aku tidak mau. Kami langsung keluar, lari secepat mungkin, menjauh dari rumah itu. Kami tidak pernah kembali. Hari itu juga, kami meninggalkan semua barang. Tidak ada yang ingin kembali mengambilnya. Tidak ada yang berani. Beberapa minggu kemudian, kami tinggal di rumah baru. Lebih kecil, tapi terasa jauh lebih hangat. Lebih hidup. Tidak ada suara aneh. Tidak ada tangisan. Tidak ada ketukan. Seolah semua sudah berakhir. Sampai suatu malam, aku terbangun. Jam menunjukkan pukul 2.03 pagi. Aku haus. Aku berjalan ke dapur. Rumah sunyi. Normal. Aku mengambil air, minum, dan saat aku hendak kembali ke kamar, aku melihat sesuatu. Dari jendela depan, jalan di depan rumah, lurus, sepi, dan di ujung jalan itu ada seseorang berdiri, diam, rambut panjang, menunduk. Jantungku langsung berhenti. Aku tidak bergerak, tidak bernapas. Perlahan, sosok itu mengangkat kepalanya, dan meski jauh, itulah kisah teror rumah tusuk sate. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa tidak semua tempat aman untuk ditinggali. Dan tidak semua yang terlihat benar-benar sendirian. Kalau kalian berada di posisi Arman, apa yang akan kalian lakukan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.